رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر صوم شعبان حتى كان يظن أنه في رمضان. وفي الخبر أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وقال صلى الله عليه وسلم صوم يوم من شهر حرام أفضل من 30 من غيره، وصوم يوم من رمضان أفضل من 30 من شهر حرام. وفي الحديث من صام 3 أيام من شهر حرام الخميس والجمعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة 900 عام. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak puasa di bulan Sa'ban sehingga disangka bahwa itu bulan Ramadan. Ya meskipun Nabi puasa Sa'ban full itu 1 bulan hanya 1 kali. Ya, seumur hidup. Tetapi yang lainnya separuh Sa'ban. Namun orang menyaksikan, kok Nabi puasa Sa'ban kayak Ramadan? Gitu. Artinya puasa sebulan. Karena ulama berpendapat hampir tidak boleh puasa itu sebulan agar tidak nyamai Ramadan. Kecuali kuat. Ya, makanya Nabi juga mencontohkannya 1 kali aja. Ya. Bahkan Imam Al-Ghazali di akhir ketika membahas bab makan, setelah puasa ada bab makan khusus kan. Beliau itu akhirnya mengatakan, andaikan Nabi itu tidak sayang dengan umatnya, hampir Nabi itu gak makan. Ya, kalau Nabi nggak makan, mampus kita. Ya. Bagaimana orang-orang, kan ada aja orang-orang yang ingin ngikuti Nabi betul, ya sampai kemakan-makannya. Nah, kalau Nabi nggak makan, ya. Karena yang ingin dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, ya, manusia rohani Nabi itu ya, betul-betul sangat dominan. Ya. Sehingga orang sufi itu membuat istilah ruh ketika penuh dengan cahaya akhlak mulia, maksudnya itu adalah Muhammadiyah. Ya. Nah di dalam kabar bahwasanya Nabi bersabda bahwa puasa yang afdal setelah Ramadan itu bulan Allah Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram ini permulaan tahun. Ya, maka melakukan kebaikan ya, itu lebih disukai, lebih diharapkan, berkahnya dawam. Dan Rasulullah bersabda, puasa 1 hari bulan haram itu lebih afdal dari 30 hari di luar bulan haram. Dan puasa 1 hari di bulan Ramadan lebih afdal daripada 30 hari di bulan haram. Dan dalam hadis juga, orang barang siapa puasa 3 hari di bulan haram, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, Allah tulis untuknya setiap hari ibadah 900 tahun. Wa fil khabar idza kana nisfu. Naam. وفي الخبر إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان، ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما، فإن وصل شعبان برمضان فجائز. فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وفصل مرارا كثيرة، ولا يجوز أن يقصد استقبال رمضان بيومين أو 3 إلا أن يوافق وردا له. وكره بعض الصحابة أن يصوم رجب كله حتى لا يضاهي بشهر رمضان. Dalam khabar ketika datang nisfu artinya ketika sudah separuh nisfu Sa'ban, maka enggak ada puasa lagi sampai Ramadan. Nah, oleh karena itu dianjurkan untuk tidak puasa sebelum Ramadan beberapa hari. Kalau mau sambung Sa'ban sebulan terus nyambung ke Ramadan boleh. Nabi pun pernah melakukan 1 kali, tetapi Nabi tidak melakukan itu berkali-kali. Dan tidak boleh kita bermaksud untuk menyambut Ramadan 2-3 hari puasa. Ya.
Di akhir tuh tidak boleh. Kecuali memang itu sudah jadi wiridnya. Dan sebagian sahabat memakruhkan puasa Rajab sepenuhnya sebulan agar tidak menyamai bulan Ramadan. Nah, وبعدها بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لا يضاهي بشهر رمضان فالأشهر الفاضلة ذو الحجة والمحرم ورجب وشعبان والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب واحدا فرد وثلاثة سرد وأفضلها ذو الحجة لأن فيه الحج والأيام المعلومات والمعدودات وذو القعدة من الأشهر الحرم وهو من أشهر الحج وشوال من أشهر الحج وليس من الحرم والمحرم ورجب ليس من أشهر الحج. Nah, bulan-bulan yang utama itu pertama Dzulhijjah. Yang kedua Muharram itu sendiri. Yang ketiga Rajab. Yang keempat Sya'ban. Dan yang kelima ini kumpulan bulan hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram itu sendiri, dan Rajab. Maka katanya ada wahid fardun dan yang tiga sardun. Ada yang satu itu sendiri tunggal dan yang tiga lagi itu adalah sardun, yakni kelompok. Maka yang lebih utama Dzulhijjah. Kenapa? Karena di dalamnya ada haji. Dan hari-hari yang maklum, hari-hari yang ya hari Arafah, hari Muzdalifah, hari Mina, Ayam Tasyrik itu adalah hari-hari yang maklum dan ma'dud. Dzulqa'dah bulan haram dan dia juga bulan haji. Ya, bulan haram dan bulan haji. Syawal bulan haji tetapi bukan bulan haram. Ya. Muharram, Rajab bukan bulan haji, dia bulan haram. Ya. Nah, الخبرين ما من أيام العمل فيهن أفضل وأحب إلى الله عز وجل من أيام عشر ذي الحجة إن صوم يوم منه يعدل صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر قيل ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا من عطر جواده وأنفق دمه. Nah, di dalam khabar maka tidak ada ya ma min ayyamil amal, tidak ada hari yang di mana hari itu ya, penuh dengan amal di dalamnya yang lebih afdal, ya, lebih disukai oleh Allah dari hari-hari 10 Dzulhijjah. Kalau kita mau buat amal-amal di situ menjadi afdal. Dan sesungguhnya puasa satu hari ya, di 10 Dzulhijjah itu sama dengan puasa setahun. Kalau 10 ya 10 tahun. Dan qiyamul lail ya, di 10 Dzulhijjah itu ya, itu sama dengan qiyam di Lailatul Qadar. Maka dikatakan tidak ada yang menyamai itu. Jihad fisabilillah juga tidak. Tidak. Kata Nabi, walal jihad fisabilillah illa man aqara jawadahu ya wa uhriqu damuhu ya, kecuali orang yang apa fisabilillah wa uhriqu damuhu. Nah, ya, kecuali orang yang mengendarai kudanya, jawad ini kuda pilihan, wa uhriqa damuhu, dan dia banyak membunuh orang atau dia terbunuh. Nah ini baru itu mungkin disamai. Kalau sekedar jihad mungkin kurang. Kecuali ya, dia terus berperang dan banyak membunuh. Nah, wa amma ma yatakarraru fi syuhur fi syahr وأما ما يتكرر في الشهر
فأول الشهر وأوسطه وآخره ووسطه الأيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس والجمعة فهذه هي الأيام الفاضلة فيستحق فيها الصيام وتكثير الخيرات لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات. Adapun yang berulang-ulang di dalam bulan, ya, yang pertama di awal bulan dan di pertengahan bulan dan di akhir bulan. Ya. Dan yang di pertengahan itu disebut Ayyamul Bid, ya, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15. Ya, kalau awal bulan ya Senin, Kamis itu juga ya termasuk awal bulan, dan akhirnya juga. Kalau tengah udah 13, 14, 15. Adapun mingguan Senin, Kamis, Jumat, ini hari-hari fadilah, disunahkan berpuasa dan memperbanyak kebaikan agar mendapat pahala yang berlipat ganda dengan berkah waktu itu. Ya. Nah. وأما صوم الدهر فإنه شامل للكل والزيادة وللسالكين فيه طرق فمنهم من كره ذلك إن وردت أخبار تدل على كراهته والصحيح أنه إنما يكره لشيئين أحدهما ألا يفطر في العيدين وأيام التشريق وهو البر كله والآخر أن يرغب عن السنة في الإفطار ويجعل الصوم حجرا على نفسه مع أن الله سبحانه يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه فإذا لم يكن شيء من ذلك ورأى صلاح نفسه في صوم الدهر فليفعل ذلك وقد فعله جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وقال صلى الله عليه وسلم في رواية أبي موسى الأشعري من صام الدهر كله ضيقت عليه جهنم وعقد 90 ومعناه لم يكن له فيها موضع. Adapun itu minggu sudah selesai, ini masuk kepada saumud dahr, puasa yang full setahun. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan syamilun lil kull. Ya. Kan puasa ada tahunan, ada bulanan, ada mingguan. Kalau puasa dahr ya mencakup semuanya. Bahkan kalau orang melakukan ada nilai plusnya, ada nilai ziyadahnya. Namun bagi para salikin di dalam masalah puasa dahr ini ada beberapa pandangan, ada beberapa jalan pendapat. Ada sebagian mereka yang memakruhkan. Ya, karena ada hadis-hadis yang menunjukkan kemakruhannya. Namun yang sahih kata beliau, makruh itu disebabkan dua perkara. Karena dua perkara. Yang pertama, adalah tidak buka di 2 hari Id dan Ayyamut Tasyrik. Ya. Kalau dahr semua itu juga puasa, maka itu makruh. Yang kedua, bahwa dia yarghab anis sunnah. Berarti dia tidak suka sunnah berbuka. Nabi berbuka, kan ada sunnah, berarti enggak puasa itu. Nah, yang mana dia menjadikan puasa itu ya hajaran ala nafsih. Ya. Seolah-olah puasa itu sudah diblok untuk dirinya saja. Ya, setahun itu puasa. Padahal Allah itu suka rukhsahnya ditunaikan, sebagaimana juga suka azimahnya ditunaikan. Gitu. Ini kan puasa full setahun. Ya. Maka kalau tidak ada sesuatu dari dua itu dan dia memandang dirinya kuat, salah, gitu, layak untuk puasa dahr, maka lakukan itu. Karena segolongan sahabat, sejumlah sahabat dan tabi'in ya, telah melakukannya. Ya, wa fi riwayah Sayyidatuna Aisyah setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melakukan shaumud dahr. Ya, setelah wafat Rasulullah. Nah, karena
nggak ada nggak ada kegiatan apa-apalah istilahnya. Ya, karena kepemimpinan pindah ke rumah Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidatuna Aisyah dan bahkan istri-istri Nabi semua, ya, itu saumud dahar setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi bersabda juga, barang siapa yang puasa dahar, dhiqat alaihi jahannam. Ya. Maka disempitkan neraka jahanam itu. Artinya lam yakun lahu fiha maudhi. Ya. Tidak ada satu maudhi pun, ya, di neraka jahanam itu tempat untuk dia. Nah, وله درجة أخرى وهو صوم الستة لأن يصوم يوما ويفطر يوما وذلك أشد على النفس وأقوى في ضررها وقد ورد في فضله أخبار كثيرة لأن العبد فيه بين صوم يوم وشكر يوم فقد قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي مفاتيح صبر بين صبر يوم وشكر يوم. لأن العبد فيه بين صبر يوم وشكر يوم فقد قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي مفاتيح خزائن الدنيا وكنوز الأرض فرددتها وقلت أجوع يوما وأشبع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع إليك إذا جئت. Nah, di bawah derajat saumu dahar ada saumu nisfid dahar. Ada di bawah puasa setahun penuh, ada puasa separuh tahun. Puasanya gimana? Yaitu puasa 1 hari, buka 1 hari. Ya, kan jadi separuh jadinya. Ini puasa setengah tahun ini dengan puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, ini justru lebih berat bagi nafsu. Dan lebih perlu kekuatan untuk mengalahkan nafsu itu. Dan banyak hadis-hadis yang berbicara keutamaan puasa setengah dahar ini. Kenapa? Karena di dalam puasa setengah dahar ini, hamba berada di antara sabar sehari, syukur sehari. Ya, baina sabri yaumin wa syukri yaumin. Dan Rasulullah SAW bersabda, pernah disodorkan kepadaku kunci simpanan dunia, kekayaan dunia dan kekayaan bumi, maka aku tolak. Aku berkata, aku lapar 1 hari dan kenyang 1 hari, sehingga aku memujimu ketika aku kenyang, dan aku bersimpuh di depanmu, kehadapanmu ketika aku lapar. Ini orang sufi menilai perkataan Nabi ini merupakan, ya, ahlul maqam, ashabul maqam, bukan ashabul hal. Ya, Nabi nggak kepengen mudah begitu saja. Nabi ingin, ya, jatuh bangun sesuai dengan qanun al-hayat, sunnatullah. Ya. Mereka mengatakan kalau dalam tasawuf itu ada istilah majdzub, ada istilah salik. Ya. Ada orang nggak ada usaha apa-apa tapi mudah banget ingat Allah, rindu Allah itu, ya, dengan tidak berada di dalam ruang majelis suasana zikir pun dia sudah yanjazib ilallah. Tapi ada orang yang memang perlu melakukan juhud, ya, letih-letih baru timbul injizam. Ini adalah sahibul maqam. Bagaimanapun ini lebih tinggi daripada yang pertama. Dan para nabi yang lain dianggap ashabul hal. Karena dakwah tidak diterima, tidak disambut, tidak direspon oleh umatnya, langsung diangkat doa, langsung umatnya hancur. Ya. Dan semua nabi-nabi seperti itu. Tapi nabi-nabi tidak. Kan kasus ucapan ini nih ketika di Taif. Ya. Nabi hijrah ke Taif dengan harapan mendapatkan tempat untuk berlindung, tapi ternyata di sana justru dihardik
dilempari batu, diludahi, diusir, dihalau, dikejar-kejar, ya, seperti pencuri. Ya. Sahabat yang menghalangi Nabi sudah bocor-bocor, sudah nggak kuat, ya, sambil Nabi berlari dan Nabi pun, ya, terkena bagian beberapa tubuhnya berdarah-darah sampai mengucur ke kaki. Maka pada saat itu malaikat turun menyodorkan ini. Wah, kalau begitu ente perlu dana besar gitu ya. Ya, pengen langsung sudahlah digaji semua orang yang, ya, mau masuk Islam ini terus mendirikan masjid besar dan, ya, kata Nabi tidak. Ya, aku ingin hari ini lapar besok kenyang, sehingga hari ini aku, ya, ketika kenyang bersyukur, nah ketika lapar aku bersimpuh ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, ya, ahlul maqam. Ya. Oleh karena itu apa namanya? Disusun di dalam tarekat itu ada makomat itu menunjukkan bahwa ada mujahadah. Ya, ada jatuh bangun dalam melawan hawa nafsu, jatuh bangun dalam membangun agama di dalam diri kita. Nah itu, ya, orang belajar ya ada gagal, ada, ya, susah, ada, itu harus dilewati. Karena itu apa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صوم أخي داود كان يصوم ويفطر يوما ومن ذلك منازلته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه في الصوم وهو يقول إني أطيق أكثر من ذلك فقال صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما فقال إني أريد أفضل من ذلك قال صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا قط إلا رمضان بل كان يفطر منه. Nah, Nabi bersabda puasa yang afdal, puasa saudaraku yaitu Daud. Dia puasa, ya, 1 hari dan buka 1 hari. Nah, oleh karena itu ada munazalah antara Nabi dengan Abdullah ibn Amr tentang puasa. Di mana ketika Nabi mengatakan bahwa puasa yang afdal itu adalah puasa saudaraku Daud, 1 hari puasa, 1 hari buka. Lalu Sidi Abdullah ibn Amr berkata, saya mampu melakukan lebih banyak dari itu. Kata Nabi, sum yauman wa aftir yauman. Ya. Udah puasa sehari, buka sehari. Tapi Abdullah bin Amr berkata, saya mampu yang melakukan lebih afdal dari itu. La afdala min dzalik. Ya, tidak ada yang afdal daripada itu. Maka diriwayatkan, ya, tidaklah orang puasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan. Ya, bal kana yuftir. Bahkan Nabi tidak puasa, ya, di bulan Ramadan. Ini hadis lain yang ke bawah nih. Yang ke atas itu la afdala min dzalik, tidak ada yang afdal, ya, selain daripada itu. Ini afdal ini, memahami afdal ini bukan mutlak, ya. Afdal itu ada orangnya, ya, bahkan ada waktunya dan ada tempatnya. Karena banyak sekali Nabi mengatakan ini afdal, ini afdal, ini afdal. Kalau kita lakukan semua mati kutu kita. Ya, kalau kita lakukan semua, nah inilah. Maka ada perumpamaan tentang hadis-hadis yang amal ini, afdal ini, seperti, ya, supermarket. Ya. Kalau Syekhuna Muhammad Al-Ghazali, ya, beliau berkata bahwasanya hadis ini seperti mall, katanya, supermarket. Di dalamnya itu banyak macam-macam keperluan kita dan sesuatu banyak size-nya, ukurannya. Jangan orang masuk mall dan dia membeli segala keperluannya, tetapi, ya, dia memilih ukuran orang lain. Ya.
Karena dia ngelihat itu ada XL, padahal ukurannya S, dia beli XL, dia pakai XL, ini nggak cukup. Kacau. Lebih parah lagi, beli sepatu dipakai di kepala, songkok dipakai di kaki. Itu ilustrasinya. Jadi betul-betul kita masuk ke hadis itu, cari size kita itu mana. Afdol juga, kita itu sebagai apa afdol itu? Saya pernah dulu waktu haji itu, waktu zaman mahasiswa, ya, setiap tahun pergi haji kan nyari kerja, ya, yaitu di jamaah haji itu, guide. Jadi saya dapat guide khusus. Ya, kalau guide khusus itu bayarnya juga khusus. Jadi ada travel minta kepada kedutaan untuk mengirim guide khusus yang bisa membimbing ibadah plus pengalaman di Mekah Madinah untuk 4 orang saja. Seorang profesor dengan istri dan mertuanya. Jadi rupanya yang lain udah nggak ada, maka waktu itu saya ingat menantu salah satu kiai Gontor itu, menantunya jadi Mesir dulu. Beliau yang disuruh mencari siapa yang guide khusus ini. Lalu beliau telepon Al-Fakir. Ustaz, antum guide Ustaz ini. Oh, kenapa saya Ustaz? Enggak, sudah, pokoknya antum yang pas. Ya, itu saya guide 4 orang aja tuh, kemana-mana 4 orang. Rupanya beliau penganut tarikat, ringkasnya begitu. Sebetulnya ada cerita-cerita yang unik, ya. Yang beliau itu sombong sekali, tapi lama-lama ya kendor. Ya. Karena ini ibadah, saya bilang nggak boleh ada yang takabur. Nah akhirnya terus sering dialog. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu tentang Nabi Isa, Nabi Ishak, ya, Nabi Ismail, apa semua. Ya. Dan sampai kepada pertanyaan, kata dia, ini satu pertanyaan yang saya ini belum dapat jawaban. Saya penganut tarekat Anu, ya, dan guru saya Syekh Pulat. Beliau memerintahkan kepada saya bahwa waktu yang afdol itu bainal isya'ain, ya, antara maghrib dan isya itu jangan kemana-mana, duduk di masjid zikir, itu paling afdol. Saya bingung, wong saya dokter. Ya, pasien yang paling banyak itu di waktu itu. Jadi saya ini banyak sedih karena terkadang saya tinggalkan, saya di masjid sampai isya, tapi permintaan pasien itu banyak sekali. Jadi sampai saya tuh agak renggang dengan guru saya karena, ya, dan saya sudah berniat untuk tinggalkan profesi. Ini sedang saya pertimbangkan. Ini saya pulang haji, ini satu keputusan untuk saya tinggalkan profesi dokter untuk ngedapetin afdol dan taat kepada guru. Nah sekarang saya bertanya, saya udah banyak bertanya ini. Saya pikir sampai kepada pertanyaan ini dan semoga Ustadz boleh menjawab ini. Bisa enggak? Aduh, saya bilang tanpa mengurangi hormat saya kepada beliau. Saya pun pengagum beliau, kata saya. Ya, bahwa afdol itu ada orangnya dan ada tempatnya. Bapak ini dokter. Afdolan bapak di rumah sakit daripada di masjid. Itu menurut tasawuf, Pak. Aduh, mati aku katanya. Lalu guruku di mana katanya. Ya terserah. Ya, saya humornya kalau mau bapak ganti guru dengan saya nggak apa-apa. Ya. Tapi ya dengan berbagai penjelasan yang lain, ya cerita bahwa Nabi ditanya ayu afdal, jawabnya begini. Kok pertanyaan yang sama kepada orang yang berbeda jawabannya kok lain begitu. Ulama ya, menyimpulkannya begini. Ya, saya sebutkan ulama ini berpendapat begini, ulama ini berpendapat begini. Dan sahibu tajribah ruhiyah, ya, para aulia yang memiliki pengalaman beramal, ya, yang telah tersingkap ma'ani wal asrar amal, itu pemahamannya. Ya, afdal itu sebetulnya adalah tingkat prioritas.
ada yang disusun dalam hidup ini bahwa yang kita lakukan yang lebih utama dulu. Baru kemudian yang di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu. Ya, jadi tidak tumpang tindih, tidak acak-acakan, hidupnya itu tidak. Artinya disiplin. Dan afdol itu disusun seperti itu. Dan itu juga ada waktu tertentu yang tidak afdol meskipun sudah susunan. Ya, hari ini normalnya itu begitu, tapi ada. Ya, contoh misalnya kita sudah pilih malam itu qiyamul lail, itu afdol. Sudah itu jadi wirid kita. Nah, ketika malam-malam qiyamul lail ada tetangga kita yang sakit perlu ke rumah sakit, yang punya mobil kita doang, maka yang paling afdol itu bukan ini. Begitu. Nah, maka afdoliyah itu juga sebetulnya afdoliyah atau wasatiyah itu bukan perkara amal zahir, itu adalah perkara batin. Ya. Afdoliyah itu di sini, wasatiyah itu di sini, bukan di zahir itu. Kalau orang yang melihatnya nasi zahir itu memang kacau kaku, jadi agak. Dan Nabi telah mempraktekannya tidak seperti yang dipahami oleh orang yang nafsi, yang zahir. Nah. وَمَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى صَوْمِ نِصْفِ الدَّهْرِ فَلَا بَأْسَ بِثُلُثِهِ وَهُوَ أَنْ يَصُومَ وَيُفْطِرُ يَوْمَيْنِ وَإِذَا صَامَ ثَلَاثَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ وَثَلَاثَةً مِنَ الْوَسَطِ وَثَلَاثَةً مِنَ الْآخِرِ فَهُوَ ثُلُثٌ مُوَافِقٌ فِي الْأَوْقَاتِ الْفَاضِلَةِ وَإِنْ صَامَ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ فَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الثُّلُثِ وإذا ظهرت أوقات الفاضلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن مقصوده تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل. Nah orang yang nggak mampu setengah dahr, ya akhirnya sepertiga dahr, sulus. Apa sulus itu? Puasa 1 hari, tidak puasa 2 hari. Nah, jika puasa 3 hari di awal bulan, 3 hari pertengahan bulan, 3 hari akhir bulan, itu sudah sulus. Dan itu sudah jatuh di waktu-waktu yang afdal. Jadi orang kalau udah puasa Senin, Kamis, Jumat, itu sudah mendekati sulus. Ya. Dan kemudian apabila waktu-waktu fadilah itu datang, maka yang paling penting, yang paling sempurna adalah orang memahami makna puasanya itu, bukan asal puasa. Dan orang sufi ketika bicara tentang puasa itu berkaitan dengan tazkiyah. Untuk apa? Untuk membantu dia membetulkan hatinya agar sidik tawajuh kepada Allah itu. Jadi bukan asik puasa tapi hidupnya, ibadahnya tidak dia betulkan untuk sidik kepada Allah. Itu juga kehilangan makna puasa. Apalagi itu di dalam tarekat. Ya. Lama-lama itu bukan mujahadah, itu namanya mukabadah. Kalau mujahadah itu karomatnya maknawiyah, kalau mukabadah itu karomatnya hissiyah nanti. Ya. Lama-lama jadi jagoan, jadi mukabadah nantinya. Ya, bukan mukabadah lagi gitu. Itu kan orang yang mengalahkan konun, tobiah, ini akan timbul keluar biasaan. Tetapi kita mengalahkan tubuh ini untuk membangun kerohanian agar timbul karomah maknawiyahnya, yaitu apa? Syuhud wal adab ma'allah. Nah, maka orang sufi memang yang menganjurkan, yang memilihkan untuk orang tertentu kamu puasa. Ada yang dipilihkan kamu zikir banyak, ada yang ilmu saja. Karena kalau dikasih zikir malah tidur, dikasih ilmu dia sampai ke Allah. Nah, kalau ada yang ilmu angob, ini perlu zikir. Ya. Dikasih ilmu malah angob, ini berarti sampai ke Allah dengan zikir. Atau dengan amal puasa. Itu kan orang ada karakter-karakternya. Dan di dalam tasawuf itu memang ditulis dalam bukunya, bukan dipraktekkan semua. Nanti ada seorang murabinya yang memilihkannya untuk obat ini cocoknya untuk penyakit yang mana. Siapa? Begitu. Jadi bukan orang memilih sendiri, saya puasa ngikutin wali songo gitu. Jadi suwe-suwe jadi wali songong nantinya. Lah iya, jadi dia ngelebihin wali songo kan wali songong.
Ya, karena dia puasa, karena dulu Sunan Kalijaga puasa terus. Ya, itu kan ada orangnya dan ada dokternya yang memilihkan obat yang cocok itu kamu puasa terus. Ya, kan orang tirakat misalnya puasa terus. Tetapi dia tidak tahu makna maksud puasa itu untuk apa. Untuk sidqut tawajuh ilallah. Untuk membelakangi nafsu agar ngedepani Allah. Ini stimulasi, membantu untuk. Kalau mengganggu, jangan. Makanya kan ada ulama pondok itu, santri aja puasa, nanti ngajinya males. Tapi nggak semua begitu. Ada orangnya yang kalau puasa malah rajin. Gitu. Kalau dijadiin undang-undang umum, ya itu tidak murabi namanya. Ya. Dia ngelihatnya saat itu diumumin kan gitu. Makanya rata-rata kan pondok tidak tarikat karena takut. Ya. Kalau dianya murabi pasti ditarikatin guru anak santrinya. Karena atas bimbingan dia. Nah kita lihat kan orang bertarekat puasa terus. Kehidupan lainnya kan kacau. Rumah tangganya nggak ada adabnya wala syar'inya dan semuanya tidak ditujukan untuk tazkiyatun nafas, untuk membangun libina'il insan. Bina ya Muhammadiyah. Nah maka mesti tahu makna puasa karena maksud dari puasa adalah tasfiyatul qalbi wa tafrighul hammi lillah. Untuk itu kalau nggak ada itunya ya nggak jadi. Apalagi puasa mau kanuragan, puasa ya, wah itu makin keluar daripada tasawuf. Ya, keluar daripada tasawuf. Nah, ini orang yang faqih, bukan faqih kepada ahli fikih, tapi faqih kepada daqaiqul batin, ya, kepada persoalan batin yang halus, perlu hati yang bersih untuk melihat keadaan dirinya sebelum orang lain. Ya, karena coba Nabi puasa setahun, terkadang enggak. Kadang Nabi puasa terus, terkadang Nabi kayak enggak puasa terus. Ini Nabi tahu kapan dia puasa, kapan tidak. Berbuat itu berdasarkan apa ya? Hal itu. Kalau halnya enggak dilakukan. Ya, makanya saya pernah cerita, waktu haji itu tahun berapa tuh saya. Jadi di Mekah ada mahasiswa-mahasiswa yang di Mekah, yang di Madinah minta saya ngaji karena saya tinggal di depan Masjidil Haram itu yang di Bruz, jam-jam itu di depan masjid. Ya. Beberapa hari di situ ada mahasiswa-mahasiswa tahu saya tinggal di situ, maka mereka minta ngaji setiap asar sampai maghrib, dohor kadang-kadang sampai maghrib di hotel. Ya. Mahasiswa-mahasiswa di Madinah, di Mekah. Lalu ada pertanyaannya begini, saya ini sering gaet para sufi katanya. Beliau itu kok tinggalnya nggak tinggal di dekat Mekah. Sementara kan kita kan mesti mendekat dengan Mekah. Ya. Kok tinggalnya malah di Ajiziyah jauh. Dan terus nyuruh orang setiap hari sholat di masjid. Nah, beliau saya gaetnya kadang-kadang ke masjid itu seminggu 2 kali 3 kali. Itu gimana saya memahaminya? Ya. Ketika dia ngasih nasihat kepada jemaah mesti sholat, jangan lewatkan satu waktu pun di Masjidil Haram karena pahalanya bla bla bla, kamu harus bla bla bla. Ternyata dia ke masjidnya seminggu kadang-kadang 2 kali, kadang 3 kali. Gitu. Nah, karena pertanyaan ini perlu dijawab, ini kan bukan sekedar jawaban nas, tetapi ini jawaban keraguannya. Ya. Maka apa jawaban untuk mereka para ahli sufi? Karena mereka itu ya, orang yang memahami daqaiqul batin yang zuru ila halihi. Kita kan masuk masjid itu hudur tidak hudur ya masuk terus. Kalau mereka itu tidak mau. Ya, kalau misalnya melakukan sesuatu himmahnya ya, tidak yajma' bikun himmah, mereka merasa itu ruangan rohani batin yang tidak boleh masuk orang yang kotor. Jadi Allah rasanya tidak beradab dia menghadap kepada Allah dalam
Seperti beginilah kalau zahir, ya kita ngadep kepada presiden pakai pakaian petani kotor-kotor kan enggak, mesti dijasin kan. Jadi pakai jas. Nah ketika dia merasa enggak pakai jas ya enggak masuk. Seperti begitu. Ya, kalau baju kita paham. Ya. Wah itu kotor pakaianmu. Kalau batin kan enggak. Nah mereka yang paham daqaiqul batin itu tahu kapan dia puasa, kapan dia ke masjid, kapan dia tergantung halnya. Dan ini pekerjaan yang nggak bisa kita tiru. Ya, kayak permainan sirkus, kalau kita tiru, mampus kita. Ya. Ini permainan yang ahlinya lihai gitu. Nah, kehidupan rohani ini, ya mereka. Jadi mungkin dengan 2 hari sekali masuk ke masjid, dia betul-betul bikun hil himmah wal iqbalil qalbi bil kulliyah ma'asyuhudi. Jadi jika tidak, maka itu lebih berdosa daripada tidak pergi ke masjid. Nah itu salah satunya. Kedua, mereka menjauh dari masjid ta'adduban. Agar ya, dia mendatangi dan tetap sonok lah, hormat dan lain sebagainya. Nah ini sama wal faqih bidaqaiqil batin yang zuru ila ahwalihi. Nah. وقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي دوام الفطر وقد يقتضي منهج الإفطار بالصوم وإذا فهم المعنى وتحقق حده في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخفى عليه صلاح قلبه وذلك لا يجب ترتيبا مستمرا ولذلك روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر ويفطر حتى يقال لا يصوم وينام حتى يقال لا يقوم ويقوم حتى يقال لا ينام وكان ذلك بحسب ما ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق الأوقات وقد كره العلماء أن يوالي بين الإفطار أكثر من 4 أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق وذكروا أن ذلك يقسي القلب ويورد رديء العادات ويفتح أبواب الشهوات والعمر هو كذلك في حق أكثر الخلق لا سيما من يأكل في اليوم والليل مرتين فهذا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به. Nah, orang yang dia tahu keadaannya untuk dawam puasa, maka dia dawam puasa. Kalau tuntutan keadaannya perlu tidak puasa terus, maka dia dawamul fitr. Ya. Nah terkadang yaqtadi majzal iftar bisaum. Buka nanti puasa, nanti buka, tergantung halnya kepada Allah. Nah, jika orang memahami makna ini dan mengetahui batasannya di dalam perjalanan akhirat dengan mengawasi hatinya, maka jelas ya kebaikan hatinya itu. Maka tidak perlu tartib secara mustamir, itu tidak. Ya, itu tulisan undang-undang, tetapi yang melakukannya adalah setiap orang berbeda keadaannya, halnya. Nah, istiqomah. Ya. Betul. Padahal istiqomah itu tidak berarti rutini. Justru istiqomah itu adalah ma'al haq, ma'al afdol, itu istiqomah. Orang yang bisa menyusun skala priority afdoliyat, itu ciri istiqomah. Makna istiqomah. Dan makna istiqomah itu adalah orang yang tahu di mana hak itu berada, di mana Allah itu berada, itu istiqomah. Karena dia daiman ma'al haq. Istiqomah itu adalah talabu yaj'alu ibadatahu iqamatan lillah, la li ghairi. La lil waqt wala lil asya wala lillah. Ya. Maka tidak ada tartib mustamir. Ya memang sama di Banten istiqomah itu orang nggak boleh berubah dan nggak boleh kemana-mana. Itu kata saya, itu yang istiqomah. Ya. Istrinya 1, stroke lagi. Ya udah, nggak kemana-mana di situ aja. Kalau istrinya 2, meskipun stroke tuh mesti dibawa ke istrinya yang kedua tuh. Dan oleh karena itu ada riwayat
Ya, diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa sehingga orang berkata, wah Nabi enggak jebol-jebol, enggak. Atau Nabi kadang-kadang enggak puasa sehingga orang mengatakan Nabi enggak puasa. Kadang-kadang Nabi di dalam rumah, wah Nabi tidur terus. Terkadang Nabi ya keluar rumah berjalan kemana, Nabi kok enggak tidur. Ya. Nah maka ini Nabi lakukan itu bihasabi ma yankashif lahu binurun nubuwati minal qiyam bihuquqil awqat. Itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqti. Ya, orang sufi itu tahu setiap Allah tajalikan di waktu itu, maka dia tahu bagaimana hak Allah dibayar di waktu itu. Ya, itu sebab dikatakan as-sufi ibnu waqti. Dan ulama memakruhkan berturut-turut 4 hari enggak puasa, 4 hari lebih enggak puasa. Ya, berturut-turut 4 hari enggak puasa itu makruh. Ya, itu mengukur hari Id dan hari Tasyrik 3, 4. Itu kan emang nggak puasa tuh, nggak apa-apa. Lebih dari itu, kalau hari lain lebih dari itu makruh. Mereka menyebutkan itu akan mengeraskan hati dan melahirkan buruknya adat kebiasaan. Bahkan membuka pintu syahwat. Mesti ada, ya, 4 hari sekali mesti ada puasanya. Dan demi umurku. Demikianlah kebanyakan manusia, kebanyakan makhluk. Apalagi orang yang makan 1 hari sekali dan malam 2 kali, jadi 3 kali. Itu lebih, ya, mengeraskan hati, lebih membentuk adat yang buruk dan membuka pintu syahwat lebar-lebar gitu. Ya. Ini bukan 3 kali, 2 kali. Man yaqulu fil yaumi wal laili marratain. 2 kali makan itu juga. Ya. Kita makan berapa kali? 3. Pagi, siang, sore, sama malam. 4. Itu orang sufi no comment itu. Ya, no comment. 2 saja sudah termasuk yuksil qalba wa yulid radhi'al adat wa yaftah abwaab syahwat. Fa hadza ma aradna dzikrahu min tartibi saum al-mutatawwi wallahu alam. Tamma kitabu asrar saum wa muhammadihi wal kitabus sadis min rabil ibadati min kutubi ihya ulumuddin wallahu taala mahmud mashkur sallallahu ala khalqihi sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi ajmain. Ajaztu hadzal kitab kama ajazani masyayikhi. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.